Dina. Tak lupa pula kepada rekan-rekan yang telah bersedia mengikuti Google Meet bedah buku kita dalam tema kecerdasan interpersonal anak usia dini yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ibu Siti Kurniasih MPD. Sebelumnya saya terlebih dahulu akan memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Nur Aziz, mahasiswa BBI Bimbingan Penyuluhan Islam di IAIN Metro semester 4. Selanjutnya saya akan membacakan CV atau biodata narasumber kita pada kesempatan siang hari ini. Beliau bernama Ibu Siti Kurniasih MPD, tempat dan tanggal lahir di Bandar Lampung 12 Desember 1989. Pekerjaan sebagai dosen pendidikan Islam anak usia dini, jenis status sudah menikah, beragama Islam. Kemudian pendidikan formal pada tahun 1994 sampai 1995 di TK Negeri Pembina, 1995 sampai dengan 2001 di SD Negeri 3 Sukaraja, di tahun 2021 sampai dengan 2004 melanjutkan pendidikan di sekolah lanjutan tingkat pertama negeri 23 Bandar Lampung, kemudian 2004 sampai dengan 2007 di SMA Negeri 4 Bandar Lampung, 2007 sampai dengan 2011 di Universitas Lampung dengan jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, 2013 sampai dengan 2015 di Universitas Negeri Jakarta Pendidikan Anak Usia Dini. Kemudian juga masih banyak juga penghargaan beliau sebagai narasumber kita, kemudian banyak juga jabatan atau pekerjaan, banyak juga ya beliau sebagai penulis buku, kecerdasan interpersonal anak usia dini. Itulah tadi biodata beliau telah saya bacakan. Untuk selanjutnya langsung saja kepada Ibu narasumber kita, Siti Kurniasih MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kaprodi IAIN Metro yang sangat saya banggakan dan selalu support untuk semangat dalam bidang literasi ini, dan Bapak kandidat doktor Pak Deniatur MPD, juga Pak Nihwan MPD yang sangat menginspirasi, serta peserta bedah buku online ini yang saya banggakan dan saya sayangi. Oh ya juga Pak Mas Aziz selaku moderator yang saya banggakan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam bedah buku online dalam keadaan sehat walafiat. Ya, bedah buku online ini sebagai sarana saling berbagi ilmu ya. Bagaimana kita saling berbagi ilmu untuk menambah ilmu yang kita miliki. Baik, sebelum memulai bedah buku online tentang kecerdasan interpersonal anak usia dini, saya ingin berpantun dulu nih. Ya, Ibu. Ada Bang Nihwan pergi ke Oku, tidak lupa membawa alpukat. Mari mulai bedah buku agar ilmu semakin meningkat. Oke, jadi kita mulai untuk bedah bukunya. Mohon yang pertama dulu, Mas Aziz, yang pertama covernya. Ya, ini adalah buku saya. Itu judulnya adalah Kecerdasan Interpersonal Anak Usia Dini. Yang mana buku ini saya tulis itu ketika saya tertarik
dengan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence Howard Gardner. Dan dalam buku ini saya fokuskan pada kecerdasan interpersonal anak usia dini. Kenapa kecerdasan interpersonal anak usia dini? Karena saya pernah membaca ada penelitian menurut Humphrey bahwa interaksi terhadap orang lain itu sangat penting bagi anak usia dini di kehidupannya selanjutnya seperti itu. Dan ini covernya mengenai kecerdasan interpersonal anak usia dini. Apa saja ada di dalam bukunya, akan saya bedah buku online selanjutnya. Selanjutnya, Mas Aziz, apa sih kecerdasan interpersonal itu? Jadi saya pun dulu sebelum saya tahu adanya kecerdasan majemuk, saya berpikir bahwa anak yang cerdas itu mungkin teman-teman sudah paham juga ya bahwa yang ranking 1 sampai ranking 3 atau juga kognitifnya bagus. Ternyata ketika saya berkecimpung di dunia dengan kecerdasan majemuk ini atau multiple intelligence, bahwa ada namanya kecerdasan interpersonal. Dan di buku ini, di buku yang saya tulis ini, di sini juga terdapat grand teorinya. Jadi teman-teman bisa melihat beberapa teori ataupun pendapat dari para ahli lainnya. Ada Howard Gardner, ada Thomas Armstrong, ada Campbell, ada Daniel Goleman, ada Charles Colden, ada Thomas Schwartz, Sonawat, dan Fried, dan ada beberapa pendapat lainnya yang ada di dalam buku ini. Dan saya pun memiliki dari beberapa penelitian yang saya lakukan, saya juga menyimpulkan bahwa kecerdasan interpersonal itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang ini dalam cakupan luasnya ya, seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam menjalin hubungan dengan lingkungannya. Terus senang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dapat mengelola atau mengorganisasikan setiap orang dalam kelompok dan ikut merasakan apa yang dialami oleh orang lain atau bersifat empati seperti itu. Ini hasil dari penelitian saya dan beberapa sintesis dari beberapa para ahli ataupun grand teorinya seperti itu. Selanjutnya, di buku ini tidak hanya menjelaskan apa sih itu kecerdasan interpersonal, tidak hanya mengenalkan kita bahwa ada kecerdasan lain selain kognitif ataupun cerdas dalam bidang matematika atau bahasa. Itu juga ada beberapa karakteristik, tapi untuk di buku ini saya fokuskan pada usia 4-6 tahun saja. Karena pada usia 4-6 tahun itu sudah mulai banyak berinteraksi dengan orang lain selain orang di dekat anak, seperti itu. Sudah mulai masuk ke sekolah ataupun ke PAUD seperti itu. Jika ada beberapa karakteristik anak kecerdasan interpersonal anak usia 4 tahun, contohnya adalah bisa memiliki sifat terbuka, sikapnya lebih ramah, terkadang antusias dalam menyapa teman sebayanya. Jadi kita suka mungkin sering melihat bahwa pada usia 4 tahun itu anak-anak sudah mulai sering menyapa teman sebayanya seperti itu. Terus ada juga memiliki sifat yang terkadang susah untuk diprediksi. Kadang anak-anak lagi tertawa-tawa tiba-tiba marah karena apa yang diinginkan oleh anak tidak dipenuhi seperti itu. Jadi memiliki sifat yang masih susah diprediksi atau masih egosentris itu. Terus anak berimajinasi atau berkhayal dengan apa yang sedang dipikirkannya. Anak-anak tentunya bisa bermain peran, misalnya berkhayal menjadi peran ibu atau bapak, main cerita dengan tema keluarga seperti itu. Terus mulai membuat cerita yang dikarang atau mengikuti peran yang anak lihat. Sering kita lihat bahwa anak-anak mengikuti peran Upin-Upin. Nah, ini merupakan karakteristik kecerdasan interpersonal. Terus sudah juga mulai bekerja sama dengan orang lain. Contohnya ketika kita melihat anak kelas TK, kelompok A itu sudah bisa bekerja sama dalam membuat Lego seperti itu. Terus ini juga masih egosentris ya, pada tahapan 4 tahun ini juga masih egosentris. Sering mengadu perbuatan teman sebayanya atau orang lain. Contohnya seperti ini. Ini hasil penelitian saya juga. Jadi anak usia 4 tahun ke kelas TKA itu sering suka, ibu misalnya, ibu si cicinya ngambil minuman saya. Kalau nggak ibu, cici tidak mau mengajak saya main. Seperti masih mengadu perbuatan temannya kepada gurunya seperti itu.
contohnya juga. Terus mulai bereksplorasi dengan benda-benda di sekitarnya. Dan ini adalah karakteristik kecerdasan interpersonal anak usia 4 tahun yang ada di dalam buku ini dan merupakan hasil penelitian yang saya lakukan. Seperti itu. Selanjutnya, ini untuk karakteristik kecerdasan interpersonal anak usia 5 tahunnya. Ini mengalami peningkatan lagi, yaitu anak memiliki sahabat spesial 1 atau 2 orang di antara teman sebayanya. Jadi ketika di TK itu, misalnya saya menceritakan di suatu TK kelas kelompok A atau kelompok B itu sudah memulai teman spesial, apalagi kalau misalnya orang tuanya berteman dekat, biasanya anak-anaknya juga berteman atau memiliki sahabat spesial seperti itu. Terus udah mulai mau berbagi mainan saat bermain, terus meminjam alat tulis saat belajar, terus untuk mengantri itu sudah mulai rapi dibandingkan pada usia 4 tahun sebelumnya. Kemudian anak dapat mengikuti permainan kooperatif. Kooperatif ini bermain kerjasama. Itu sudah bisa memberikan saran tentang ide-ide permainan yang akan dimainkan. Anak sudah dapat memberikan perhatian dan kasih sayang. Contohnya juga karakteristik kecerdasan interpersonal anak usia 5 tahun, anak ini sudah bisa menyayangi adiknya, ataupun kita bisa sama-sama melihat ataupun mengobservasi usia 5 tahun itu sudah bisa senang terhadap menjaga anak usia 2 tahun ataupun 1 tahun, sudah bisa sayang dengan adiknya, atau juga bisa sayang dengan binatang peliharaannya. Terus selanjutnya anak sudah dapat menjalankan perintah. Contohnya misalnya ketika diberikan tugas oleh gurunya membuat suatu kolase, anak bisa mengikuti perintah yang diberikan oleh gurunya seperti itu. Dan ada beberapa karakteristik lagi yang ada di dalam buku ini. Terus karakteristik usia 6 tahun juga mengalami peningkatan, pertemanannya menjadi lebih luas. Dan mulai tidak bergantung pada orang tuanya seperti itu. Jadi lebih pertemanannya lebih luas lagi. Terus anak juga masih dalam tahap suasana hati berubah-ubah dengan keadaan sekitar anak. Misalnya masih ketika sesuatu yang diinginkan tidak tercapai, kadang juga anak masih marah seperti itu. Anak suka sekali diperhatikan dan diberi pujian oleh orang dewasa. Jadi pada usia 6 tahun ini ketika anak bisa menyelesaikan tugas mereka ataupun diberikan gurunya penugasan, terus tugasnya tersebut diberikan pujian oleh gurunya, anak itu senang sekali. Terus selanjutnya anak masih berpusat pada kepentingan sendiri, masih egosentris masih. Jadi kalau untuk tahapan ini masih ada egosentris, tapi mengalami penurunan tergantung juga dengan pola asuhnya. Selanjutnya anak mulai sering berbohong. Ini yang sangat penting saya jelaskan di buku ini, kenapa anak mulai sering berbohong, menipu atau mencuri barang milik orang lain. Tapi ingat, ini terjadi ketika guru, orang dewasa, orang tua tidak mengenalkan konsep milik sendiri atau milik orang lain. Jadi ketika anak sudah dikenalkan milik konsep milik sendiri atau milik orang lain, ya anak tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah tidak baik, seperti itu. Terus yang selanjutnya anak dapat mematuhi peraturan. Jadi anak ini sudah tahu nih bahwa ini adalah aturan yang harus dikerjakan. Ketika tidak dikerjakan itu termasuk anak yang tidak baik. Tetapi ketika dikerjakan itu termasuk anak yang baik. Jadi dalam buku ini ada beberapa karakteristik lainnya yang bisa dilihat sendiri nantinya ya, bagaimana karakteristik kecerdasan interpersonal anak usia 4 sampai 6 tahun seperti itu. Jadi di buku ini pun saya tidak hanya menjelaskan apa itu pengertiannya saja, tetapi bagaimana karakteristiknya. Oh, anak ini termasuk anak yang memiliki karakteristik kecerdasan interpersonal pada usia 4 sampai 6 tahun. Selanjutnya di bukunya saja tidak hanya menjelaskan pengertian sama karakteristik, tetapi bagaimana nih orang tua, guru, atau orang dewasa di sekitar anak bisa menstimulasi kecerdasan interpersonal anak. Jadi saya sudah melakukan penelitian di salah satu TK di Bandar Lampung, yaitu dengan kegiatan bermain tari kreasi. Di mana dalam penelitian itu terjadi adanya peningkatan ketika dilakukan tindakan melalui bermain tari kreasi, sehingga kecerdasan interpersonal anak meningkat. Yang tadinya pendiam ternyata
ketika distimulasi sesuai dengan usia dan perkembangan anak mengalami peningkatan pada kecerdasan interpersonalnya. Dalam buku ini juga akan menjelaskan apa sih itu tarinya, tari kreasi itu bagaimana, bagaimana pembentukan tari kreasi, bagaimana ketika tari kreasi ini masuk dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah seperti itu. Dan bermain tari kreasi ini adalah suatu kegiatan yang menyenangkan karena ada gerakan, ada respon musik, ada mencurahkan perasaan, terus juga anak juga bisa berimajinasi ataupun guru bisa memberikan kesempatan anak untuk berimajinasi, untuk bergerak, berkreasi. Dan tahapan pembentukannya juga di buku ini juga akan dijelaskan bagaimana anak mengamati dulu, menirukan, habis menirukan gerak, mana nih gerakan-gerakan yang akan disusun, kemudian disusun dan ditampilkan menjadi suatu tari kreasi, yang mana tari kreasi ini dilakukan dengan bersama-sama sehingga kecerdasan interpersonal tersebut distimulasi sesuai dengan usia dan perkembangan anak. Selanjutnya, ini di buku juga dijelaskan prosesnya ya, bagaimana prosesnya bermain tari kreasinya itu bisa meningkatkan perkembangan kecerdasan interpersonal anak. Di sini akan saya paparkan sedikit bahwa diawali dengan guru memberikan contoh gerakan, terus anak itu dibuat bagaimana anak itu bisa berkomunikasi dengan teman-teman lainnya dengan menari berpasangan. Selanjutnya setelah bisa berkomunikasi dengan antara satu dan dua teman, kemudian dibuat kelompok, setelah dibuat kelompok baru disusun tarian bersama. Seperti itu bagaimana stimulasi anak untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal anaknya. Selanjutnya, ya. Ini di buku ini juga dipaparkan bagaimana peningkatan yang dialami ketika interpersonal anak distimulasi melalui bermain tari kreasi, yang mana peningkatannya lumayan menstimulasi anak sehingga kecerdasan interpersonal anak sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan anak seperti itu. Selanjutnya, jadi di buku ini selain kita tahu bahwa apa itu pengertian kecerdasan interpersonal ataupun kecerdasan, juga bagaimana karakteristiknya, bagaimana stimulasinya, salah satu contoh stimulasinya, dan juga hasil penelitian juga ada juga contoh format dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Formatnya ada contohnya juga, jadi lengkap, tidak hanya kita tahu bahwa apa sih itu kecerdasan, tetapi juga kita tahu bagaimana cara pembuatan perencanaan pelaksanaan pembelajaran hariannya atau LPPH. Jadi tidak hanya tahu bagaimana teori-teorinya, tetapi juga kita ada contoh format pembuatan rencana pembelajarannya. Selanjutnya, nah selain rencana pelaksanaan pembelajarannya juga ada format untuk penilaiannya. Ada penilaiannya, jadi lengkap ketika kita ingin membuat simulasi, kita bisa juga sekaligus membuat bagaimana penilaiannya ketika kita memberi simulasi, apakah telah sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan anaknya, seperti itu. Ini checklist, menu format assessment checklist, ada formatnya dan juga sampingnya juga ada contohnya seperti itu, jadi lengkap di situ. Selanjutnya juga ada ini checklist yang tadi per anak, ini contoh checklist per kelas, juga di buku ini dijelaskan seperti itu. Selanjutnya, selain checklist ada anekdot, catatan anekdot bagaimana kita nanti walaupun bukan hanya guru ya, orang tua atau orang dewasa sekitar anak juga bisa membuat catatan anekdot. Seperti ini contoh formatnya dan ada contoh catatan anekdot juga seperti itu. Selanjutnya hasil karya, sama hasil karya juga ada contoh formatnya dan ada contoh hasil karyanya seperti itu. Jadi di dalam buku ini ada beberapa tidak hanya pengertian ataupun konsepnya saja, ada
bagaimana cara simulasinya, hasil penelitian, dan bagaimana cara kita membuat penilaian atau asesmen terhadap perkembangan anak khususnya di kecerdasan interpersonal anak seperti itu. Baik, terima kasih. Ini cukup paparan dari saya. Ya, Mas Aziz, untuk pemaparan dari saya cukup. Terdengar? Halo, terdengar? Ada yang bisa dengar? Dengar, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oh iya, Mas Aziz, cukup pemaparan dari saya. Mas Aziznya kemana ini? Atau terpental? Gimana, Bu? Ya, Mas Aziz, cukup. Cukup. Ya. Itu tadi ya telah bedah buku yang berjudul Pendidikan Interpersonal Anak Usia Dini, telah Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab kepada peserta yang ingin bertanya, boleh langsung melalui audio maupun bisa melalui chat. Silakan kepada peserta untuk dapat bertanya secara langsung ya kepada narasumber kita. Yuk, peserta yang ingin bertanya, boleh secara langsung pakai audio maupun melalui chat, kolom chat yang tersedia pada aplikasi Zoom. Ini Mbak Emilia Ovita mau bertanya atau absen ini? Iya, izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Mbak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Emilia Ovita dari kelas B PIAUD semester 4. Kalau kecerdasan interpersonal itu kira-kira emang dimiliki oleh setiap anak atau mungkin maaf Bu, apa ada anak yang maksudnya tidak memiliki, kadang kan ada 9 kecerdasan tuh ya Bu. Nah, itu maksudnya ada yang tidak memiliki gitu atau tidak? Ya, terima kasih. Kepada Ibu narasumber kita, silakan langsung dijawab saja Bu. Kecerdasan interpersonal yang dimiliki setiap anak, apakah kecerdasan interpersonal dimiliki setiap anak? Kepada Ibu narasumber kita, Bu Siti, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Aziz. Jadi kalau kecerdasan interpersonal itu kalau misalnya bingung itu samanya dengan sosial ya. Jadi untuk sosial. Jadi semua anak itu memiliki kecerdasan sosialnya, tetapi baik lagi itu berbeda-bedanya tingkatannya. Dikatakan cerdas interpersonal ketika ada karakteristik tersebut anak-anak mampu atau memperlihatkan karakteristik yang meliputi kecerdasan interpersonal seperti itu. Jadi ada anak yang memang bisa menjalin komunikasi dengan yang lain, namun terkadang memang tidak selalu bisa menjalankan komunikasi tersebut, maka anak itu belum terkategorikan kecerdasan interpersonalnya. Jadi misalnya bedakan antara mampu dan terampil ya. Jadi kalau misalnya anak-anak mampu bersosialisasi ya mampu, tapi kadang ada anak yang memang tidak selalu konsisten untuk berhubungan dengan orang lainnya dengan baik seperti itu. Jadi untuk kategori untuk kecerdasan interpersonal kita lihat karakteristiknya. Jadi kalau untuk menyimpulkan anak ini cerdas interpersonalnya, kita harus melihat bagaimana karakteristik anak tersebut masuk ke dalam karakteristik kecerdasan interpersonal seperti itu. Tetapi
anak-anak semua anak itu ya mampu untuk bersosialisasi, tetapi tidak semua mampu itu bedakan dengan terangsa atau seluruhnya cerdas seperti itu. Gimana Em ya? Gimana Mbak? Biasanya kalau pada usia berapa anak sudah mampu menunjukkan kayak kecerdasan interpersonalnya gitu? Iya, jadi ini makanya di buku ini Ibu menjelaskan beberapa karakteristik kecerdasan interpersonal. Jadi ketika kita membaca ini, kita tahu bahwa oh anak ini sudah masuk ke dalam karakteristik kecerdasan interpersonal. Oleh sebab itu makanya di buku ini Ibu tidak hanya membahas tentang pengertiannya saja. Nanti kalau misalnya pengertiannya saja, kalian oh bagaimana sih ini bisa masuk karakteristik kecerdasan interpersonal. Oleh sebab itu, tadi Ibu menjelaskan beberapa karakteristik kecerdasan interpersonal supaya tidak bingung. Makanya di buku ini Ibu buat step by step. Jadi di buku ini tidak langsung, sebenarnya di buku ini tidak langsung menjelaskan kecerdasan interpersonal ya, tetapi dijelaskan dulu apa itu kecerdasan, biar tidak bingung. Apa itu kecerdasan interpersonal. Selanjutnya ada karakteristik kecerdasan interpersonal. Jadi, ketika saya sudah memahami karakteristik kecerdasan interpersonal tersebut, maka kita tahu bahwa anak ini termasuk kategori memiliki kecerdasan interpersonal seperti itu. Kenapa tadi dijelaskan lagi kenapa Ibu fokuskan pada usia 4 sampai 6 tahun, karena pada usia 4 sampai 6 tahun itu sudah terlihat bagaimana anak itu bisa berhubungan baik dengan orang lain, karena kan tidak hanya tidak di rumah, tidak bersama orang tuanya terus, sudah mulai sekolah atau bisa berinteraksi dengan orang lain seperti itu, Emil. Baik, terima kasih Bu. Iya Emil, sama-sama. Ya, Mas Aziz. Ini Mas Aziznya kemana ini, terpental ya? Ada yang mau bertanya? Mungkin Mas Aziznya terpental ini. Oke, Mas Aziznya kayaknya terpental. Ini saya baca di kolom chatnya Lulu ya. Iya, Bu. Nih, Lulu, bagus nih pertanyaannya. Bagaimana cara kita sebagai guru atau pendidik dalam menstimulasi kecerdasan interpersonal anak introvert? Jadi, hasil penelitian saya itu terhadap anak introvert ya. Jadi, kecerdasan interpersonal anak introvert ini saya coba melalui stimulasi melalui bermain tari kreasi. Jadi, hasilnya ternyata anak yang introvert ini memang kurang stimulasi. Jadi karena introvert ya sudah diam saja, gurunya juga di sekolah juga tidak terlalu tidak terlalu observasi bagaimana perkembangan anak, jadi tidak stimulasi yang tepat. Jadi pada saat itu saya dan teman-teman tim juga melakukan penelitian, saat itu juga melakukan penelitian di Bekasi, salah satu sekolah TK Islam di sana. Ternyata melalui bermain tari kreasi, yang mana mau tak mau mereka kan tari kreasi tidak langsung bersama-sama sekolah, tetapi dimulai dulu antara satu teman dengan teman yang lainnya, atau dua anak lah ya. Jadi dua anak dulu pelan-pelan, dua anak terus berkelompok, terus sampai akhirnya baru bermain tari kreasi bersama-sama. Salah satu contohnya. Jadi dulu kemarin Ibu melakukan penelitian tersebut itu terhadap anak introvert juga melalui bermain tari kreasi ini, seperti itu. Jadi kalau anak introvert ini ya, Ibu cerita, jadi kita ini harus tahu dulu misalnya Ibu dengan anaknya. Setelah itu baru kita
berikan stimulasi dengan anak satunya lagi. Kita pilih juga nih contohnya anaknya mana nih yang cocok dengan anak introvert ini. Setelah itu baru kita buat kelompok, kita pilih-pilih juga kelompoknya itu ada yang anak introvert, ada yang memang anak yang memang simple, seperti itu. Akhirnya sampai tahap, memang prosesnya itu tidak seperti yang kita kira secepat kilat ya, tetapi memang ada butuh proses seperti itu dulu. Oh iya Bu, makasih ya Bu. Oke. Ya Mas Aziz. Ya, selanjutnya untuk rekan-rekan yang ingin bertanya lagi, masih ada waktu ya. Bisa secara langsung pakai voice note maupun melalui chat. Oh ya Mas Aziz, Ada. Iya Mas Aziz, Gimana Bu? sampaikan Bu Uswa ya, saya mau berikan giveaway. Jadi boleh silakan Ya. berpantun sesuai dengan tema kita bedah buku hari ini. Nanti Mas Aziz boleh memilih salah satu di antaranya ya, pantun yang terunik menurut Mas Aziz ya. Ya Bu, baik Bu. Ini ada Mbak Titi Fatimah. Kepada Mbak Titi Fatimah, silakan bertanya secara langsung. Yuk Mbak Titi, tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Siti Kurniasi, saya di sini ingin bertanya, bagaimana cara kita sebagai pendidik itu menstimulasi kecerdasan interpersonal kepada anak usia dini ya Bu ya? Apakah disesuaikan dengan usianya atau bagaimana ya Bu? Ya, langsung saya jawab. Sebenarnya pertanyaan ini sudah menjawab juga ya. Jadi kalau untuk stimulasi itu disesuaikan dengan usia anak dan karakteristik anaknya. Makanya tadi kan karakteristik interpersonal anak usia 4-6 tahun sudah Ibu jelaskan. Misalnya nih karakteristik anak usia 4 tahun. Kalau usia 6 tahun tadi ya sudah bisa mengikuti aturan misalnya. Jadi ketika kita membuat tarik kreasi, yang mana tarik kreasi itu kan ada aturannya ya. Misalnya kalau ke kanan kakinya, kalau ke kiri ke kiri. Oh cocok berarti kalau ada aturannya tariannya misalnya itu kan. Berarti ini cocok untuk usia 6 tahun, tetapi tidak cocok untuk usia 4 tahun karena 4 tahun mungkin masih belum terlalu rapi seperti itu. Jadi memang benar Mbak Titi sendiri tadi udah bilang bahwa harus disesuaikan dengan usia dan perkembangan anaknya seperti itu. Ingat ya kalau kecerdasan interpersonal ataupun sosial itu berarti berhubungan dengan orang lain. Jadi kita membuat simulasinya juga pasti simulasi yang kooperatif atau simulasi yang berkelompok-kelompok, bukan simulasi yang satu-satu. Kalau satu-satu seperti ngajar matematika itu bukan, tapi kalau simulasi kecerdasan interpersonal contohnya bermain peran kan nggak sendirian. Kalau sendirian ngomong di kaca berarti itu lagi bernyanyi kali ya, ataupun lagi mencoba menjadi ngaca saja kali, mungkin lagi berkaca seperti itu. Tapi kalau untuk stimulasi kecerdasan interpersonal kita lihat lagi pengertiannya kan sosial, berarti kita simulasinya bukan sendiri-sendiri guru dan murid, tetapi kita buat simulasi berkelompok. Dan simulasinya juga kalau anak introvert tadi itu biasanya nggak mau langsung bareng-bareng rame kan, berdua dulu nih sama temennya, terus berempat akhirnya bisa bersama-sama seperti itu. Jadi kita harus kenalin dulu. Makanya Ibu tadi itu step by step untuk menjelaskan, dan di buku juga dijelaskan apa dulu nih kecerdasan interpersonal, karakteristiknya, baru simulasinya. Dan simulasinya kita buat nih bagaimana penilaiannya seperti itu Mbak Titi. Oh iya Bu, terima kasih Bu Titi. Terima kasih. Jangan lupa pantunnya, ya. Kita melestarikan pantun. Bu Siti suka pantun Bu?
Oh, Mas Adis mau berpantun kayaknya nih. Ditunggu nih dari BPI. Pantun nggak bisa, Bu. Selanjutnya yuk masih di sesi tanya jawab ya. Bagi yang ingin bertanya kurang jelas atau pengen nambah lagi wawasan, jangan lupa pantunnya ya. Nggak cuma buat Bu Siti, buat saya juga boleh. Iya tuh. Mas Adis mau dipantun. Jadi ini buku ini juga buat teman-teman nanti kalau misalnya mau buat skripsi, bisa buat jadi bahan apa namanya bacaannya buat nambah-nambah untuk bagaimana teori-teorinya karena di sini juga Ibu jelaskan berbagai teori ya, tidak hanya menurut Ibu tetapi ada grade teorinya kalau kita mau multiplicativity ataupun kedekatan jamak itu harus benar. Jadi ini juga sudah dijelaskan teorinya, grand teorinya menurut Howard Gardner. Jadi teorinya ada, teorinya itu lebih dari 5, Ibu sudah masukkan banyak teori di sini, juga karakteristiknya biar nggak bingung ketika kita membuat simulasi, kita harus dulu tahu nih karakteristiknya. Yang tadi dibilang Emil, bagaimana nih tahu bahwa anak ini cerdas interpersonalnya. Nah, ada karakteristiknya nih, masuk nggak nih anak ini? Termasuk di checklist nggak nih anak ini karakteristik interpersonalnya gitu. Ya, ada giveaway dari Ibu Siti ya. Mungkin nanti yang memilih dari foundernya Rumah Baca Madinah sendiri ya. Ini kok pantun semua ini? Nggak ada yang tanya kah? Dia masih berada. Ya? Gimana Bu? Ataupun langsung mau baca bukunya ya? Boleh, baca bukunya di tempat Ibu boleh. Yang beralamatkan di mana Bu? Tadi ada di CV ya alamat rumah Ibu. Oh iya ya, nggak kebaca tadi Bu. Banyak sekali penghargaan Ibu ini, super sekali buat Ibu. Alhamdulillah, mohon doanya ya. Semoga tetap semangat. Amin. Amin. Yuk, buat teman-teman peserta yang ingin bertanya, masih ada waktu loh. Ibu kalau mau beli bukunya di mana ya Bu ya? Ini siapa yang nanya ya? Siti ya? Iya Bu, kalau mau beli bukunya di mana ya Bu ya? Bukunya ada website dari penerbitnya sih. Nanti Ibu chat di kolom chat aja ya. Ya Bu, siap. Ibu sebenarnya nggak jualan. Pribadi. Ibu. Iya, Mbak Emil ya? Mbak Emil? Sepertinya ada pertanyaan di itu, Bu. Di chat dari Mbak Nova Winda Soleha. Apa pertanyaannya, Mbak? Faktor apa saja yang mempengaruhi kecerdasan interpersonal? Mana ya? Oh, kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi kecerdasan interpersonal? Oh, kecerdasan ada faktor genetiknya juga, ada faktor lingkungannya juga, ada faktor nutrisi juga. Itu beberapa faktornya seperti itu. Kalau genetik misalnya nih orang tuanya suka ngomong, suka bicara, nah anaknya kan sudah terstimulasi nih, stimulasi sejak dini seperti itu. Ada juga faktor lingkungan, misalnya dia anak dimasukkan di sekolah, terus sekolahnya itu punya ekskulnya itu bagaimana ekskul itu mengembangkan anak untuk berpidato di depan, berkomunikasi, misalnya terus juga ekskulnya itu untuk anak berkooperatif, bekerjasama, itu juga faktor yang mempengaruhi kecerdasan interpersonalnya. Pola asuh ini penting banget nih. Kalau pola asuhnya misalnya diasuh sama yang pendiam nih, saya juga nih ketika pengen memilih
mbak yang ngasuh anak misalnya gitu ya, cari yang memang supel, yang memang pola asuh itu juga penting untuk kecerdasan interpersonal anak seperti itu. Terus nutrisi juga iya, kalau misalnya anaknya sakit, nutrisinya nggak cukup, ya gimana mau berkomunikasi untuk sosialisasi dengan orang lain, diri anak sendiri aja juga lemas seperti itu. Ya, Nova. Mana Novanya nih? Mbak Nova. Seperti itu. Jadi beberapa yang mempengaruhi kecerdasan itu selain kecerdasan itu semua sama sih. Ada genetik, ada pola asuh, ada lingkungan ya, lingkungan penting. Terus ada nutrisinya juga seperti itu. Kalau genetik itu bawaan dari orang tuanya juga. Lumayan yang nanya kritis-kritis nih kayaknya nih. Kayaknya anak-anak PAUD ini ataupun BPI ya, ataupun jurusan lain thinking nih kayaknya, berpikir kritis. Ya, yang lainnya yang ingin bertanya lagi ya, karena chat hilang tadi sempat keluar juga, biasa terkendala sinyal. Sambil dicek ya, tadi yang berpantun, yang terunik. Nanti biar founder Rumah Baca Madinahnya Bu, karena chatnya hilang semua tadi habis keluar Bu. Oh, oke. Nanti biarin Ibu Kaprodi tercinta Bu, ya Bu Uswah. Bu Uswah. Ya Bu. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya lagi, ya Bu Uswah nanti langsung diumumin ya Bu Uswah, siapa yang mendapatkan satu buah buku, semoga bermanfaat. Nanti jika masih kurang kurang mantap, bisa dilihat streamingnya di YouTube, channelnya Rumah Baca Madinah. Kita juga punya channel Bu di Rumah Baca. Nanti buat teman-teman yang ingin lagi bisa ditonton di channel YouTube Rumah Baca Madinah. Ya, sukses buat Rumah Baca Madinah. Amin. Rizky Anissa Fitri. Pantun lagi nih. Ada mahasiswa membeli gelang asli dari kota Maluku. Senang hati bukan kepalang melihat Ibu Cici cantik hari ini berbagi ilmu. Subhanallah. Ini kayaknya background Ibu nih warnanya bagus, jadi mukanya ikutan agak bersinar bagus dikit lah gitu. Nanti jangan lupa absen ya, kayaknya nanti ada absen. Absen bukan sembarang absen. Kalau kuliah dapatnya nilai, kalau absen di webinar ini bedah rumah dapatnya sertifikat, insya Allah. Oh, dapat sertifikat ya Mas Aziz, lumayan nih. Ada Bu, biasanya. Yang ingin bertanya silakan bertanya, kita masih berada di sesi tanya jawab. Atau dicukupkan sampai di sini saja Bu? Ya, boleh dicukupkan saja, kayaknya sudah jelas ya, karena kan Ibu jelasinnya dari awal, dari pengertiannya, sampai karakteristiknya, sampai stimulasinya, sampai penilaiannya, ya kan? Iya Bu. Jadi tinggal dibaca aja. Oke, boleh nanti dipilih sekarang diumuminnya ya. Iya Bu, nanti biar Ibu kontak langsung. Iya. Berarti bedah buku kita pada kesempatan pagi hari ini yang bertemakan kecerdasan interpersonal anak usia dini, yang telah disampaikan Ibu Siti Kurniasih, MPD.
Terima kasih Bu Siti. Mudah-mudahan ilmunya Sama-sama. bermanfaat. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita, terutama buat Ibu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, diumumin dulu. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan ke Ibu Uswah ya, jangan keluar dulu. Saya kembalikan ke Baca Madinah Jangan keluar kepada dulu Ibu ya, Uswah. diumuminnya di sini. Ibu Uswah. Ada berapa Bu? Mana bukuannya ya? Ini giveaway-nya ada berapa? Ada 1. Oh, cuma ada 1, berarti ini nasib-nasibannya Bu. Yang dapat berarti nasibnya bagus hari ini. Iya, makanya gitu. Kalau ibu yang memilih nanti sangka nanti kan waduh emang dipilih sama ibunya. Kayaknya Mas Aziz aja yang milih. Berat ini Bu. Nggak terbiasa milih Bu. Siapa tahu jodoh ya di situ. Sepertinya Bu Uswa lagi ada kegiatan. Iya Bu. Silakan Mas Aziz aja. Ini tadi ada 3 pertanyaan. Halo, assalamualaikum. Tes. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Ibu Cici, saya sambi-sambi. Ya. Gimana ini? Dalam. Ini selesai pertanyaannya. Sesuai janji saya, ada giveaway buku dari saya. Ya. Dengan berpantun, tapi saya baiknya ibu jadi nih yang memilih pantun yang terunik untuk mendapatkan 1 buku. Saya Titi Fatima. Titi Fatima, tolong Titi Fatima suara pantunnya pantunnya dibacakan. Titi Fatima ada? Oke, selamat Titi Fatima. Mana Titi Fatima? Bu, ada Bu. Silakan dibaca pantunnya ya. Bang tahu Bu, tadi dia nanya beli bukunya bagaimana. Berarti emang rezekinya ya. Saya bacakan ya Bu. Ke Bekasi minum selasi. Cakep. Minumnya Ini yang cakep sambil makan moderatornya, nangka. Terima kasih Bu Siti Kurniasih untuk materi bedah bukunya. Prak. Akrediti langsung saya hubungin ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Bagaimana belinya? Kita foto bersama dulu boleh Ibu? Boleh dibuka ya. Iya, mana videonya teman-teman nih? Mana Tina? Selamat buat Titi Fatima. Iya Bu, terima kasih Bu. Untuk moderator juga dikasih katanya dari Bu Cici. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Cici. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Cici. Ya, 1. Johan, mana Johan?
Yuk, 1, 2, 3, cheese. Saya kirim di WhatsApp ya. Terima kasih Bu Uswa. Ya Bu, Ya. Bu. Ini ada berapa? Oh, dua ini, bentar. 2 kali ya. Kok ini ada yang belum nampakin wajah Bu Cici? Esti, Johan mana Johan? Johan. Ya Bu, hadir Bu. Yo, satu lagi. 1, 2, 3. Sudah semua Bu Cici. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih, Rumah Baca Bu. Madinah. Saya izin share di YouTube ya Ibu Cici. Iya Bu Uswa. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.